warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Oliananda. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen ini merupakan proses penerjemah informasi genetik dalam bentuk urutan basa menjadi protein. Proses ekspresi gen sendiri ini terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi ini pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Kemudian yang translasi ini pemindahan informasi genetik dari RNA ke protein. Nah, protein sendiri ini adalah gabungan dari asam-asam amino. Lalu proses sintetis protein ini membutuhkan asam amino sebagai bahan mentahnya. Nah, pembentukan ekspresi genetik ini mencakup dua. Transkripsi, yaitu pembentukan RNA pada DNA cetakan dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi ini menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu yang pertama ada mRNA, yaitu messenger RNA, kemudian ada tRNA atau transfer RNA, dan rRNA, yaitu ribosomal RNA. Nah, ketiga jenis RNA ini berperan di dalam proses translasi. Namun, hanya mRNA saja yang akan diterjemahkan ke dalam protein. Lalu, apa fungsi dari tRNA dan RNA? Nah, tRNA ini berperan sebagai molekul pembawa asam amino yang akan dirangkaikan menjadi polipeptida sesuai dengan sandi yang terdapat pada mRNA. Kemudian yang rRNA ini berfungsi sebagai salah satu molekul penyusun ribosom. Nah, kemudian yang translasi yaitu penerjemahan urutan nukleotida mRNA dan menghasilkan urutan asam amino dalam sintetis protein. Kemudian proses dari sintetis protein ini dimulai ketika ikatan hidrogen DNA atau hasil replikasi ini pecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian rantai DNA ini dikode oleh mRNA. Jadi proses pertamanya DNA yang terpilih ini akan terurai oleh enzim RNA polimerase untuk membentuk mRNA atau RNAD. Kemudian RNAD atau mRNA tadi akan dilepas dari nukleus dan akan masuk ke ribosom. Dan kemudian setelah masuk ke ribosom, ini sudah masuk ke proses translasi. Ketika proses translasi ini terjadi di ribosom. Nah, pada tahap translasi ini sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Nah, kodon ini adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Jadi, setelah mRNA ini dilepas dari nukleus dan masuk ke ribosom. Nah, ribosom ini terdapat 3 sub, yaitu ada yang namanya istilah E, P, dan A. E ini sebagai pintu keluar, kemudian yang P dan A ini sebagai pintu masuk. Kemudian setelah mRNA masuk ke tengah sitoplasma tadi, RNA akan muncul dengan membawa satu asam amino. Kemudian masuk ke situs A. Nah, kemudian tRNA yang mengandung banyak asam amino ini di situs P akan pindah ke situs A dan menarik asam amino yang baru. Kemudian masuk di situs A untuk dijadikan satu bersama di situs P. Sehingga tRNA yang sudah tidak membawa asam amino akan dikeluarkan melalui situs E yang nantinya akan datang kembali untuk membawa asam amino yang baru. Kemudian gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalis oleh rRNA atau ribosomal RNA.
rRNA ini terdapat pada ribosom subunit yang besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan peptida-peptida antara asam amino. Proses translasi ini akan berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA ini melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Kemudian protein yang telah disintetis ini akan mengalami proses post translasi. Nah, pada tahap ini protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.